Ada satu angka yang cukup mengejutkan. Sejak tahun 2020, jumlah imam eksorsis terlatih di Amerika Serikat meningkat sekitar 650%, dari hanya 20 orang menjadi sekitar 150 orang. Bahkan, Paus Leo XIV memanggil para eksorsis dari seluruh dunia ke Vatikan pada Maret 2026. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Dan apa hubungannya dengan bahasa Latin? Bahasa Latin bukan sekadar pilihan liturgi. Banyak eksorsis percaya bahwa Latin adalah penghalang kuat terhadap pengaruh roh jahat. Kenapa? Karena Latin adalah bahasa mati, artinya tidak lagi berubah seperti bahasa modern. Ini justru menjadi kekuatannya. Bahasa modern seperti Inggris terus berubah mengikuti zaman, tapi Latin tetap sama. Maknanya tidak bergeser. Jadi ketika digunakan dalam doa, Latin dianggap memiliki makna yang stabil dan tidak bisa disalahartikan. Pope John XXIII pernah mengatakan bahwa bahasa Latin telah dikuduskan melalui penggunaan terus-menerus oleh takhta apostolik. Dalam gereja Katolik, eksorsisme bukan sihir. Ini adalah doa perintah, bukan permohonan biasa. Banyak eksorsis percaya bahwa roh jahat memahami otoritas. Mereka merespon pada bahasa dan bentuk doa yang dianggap memiliki kuasa. Seorang eksorsis terkenal, Gabriel Amorth, pernah mengatakan, iblis lebih takut ketika imam menggunakan bahasa Latin, karena Latin adalah bahasa gereja, eksorsisme, dan liturgi. Contoh kalimat Latin dalam eksorsisme seperti exi immunde spiritus, pergilah roh najis. Kalimat ini bukan sekadar permintaan, ini adalah perintah dalam nama Kristus. Ada juga kesaksian dari Chet Ripperger. Ia menceritakan seorang pria yang mengalami gangguan kerasukan. Pria itu bisa mengikuti misa modern, Novus Ordo, cukup lama tanpa reaksi. Namun saat mengikuti misa Latin tradisional, reaksinya langsung muncul sejak awal misa. Menurut Ripperger, perbedaannya adalah karena curahan rahmat yang lebih kuat dalam ritus lama. Ada juga cerita sederhana dari umat biasa. Seorang ibu muda bernama Elena mengatakan bahwa keluarganya mulai mendoakan rosario dalam bahasa Latin selama masa pandemi. Ia berkata, kedamaian langsung terasa. Anak-anak saya berhenti mengalami mimpi buruk. Perubahannya nyata. Cerita seperti ini semakin banyak muncul. Di tahun 2026, semakin banyak orang muda Katolik tertarik pada misa Latin. Beberapa orang mengatakan Latin adalah bahasa yang menyatukan umat dari berbagai zaman. Bahasa ini menghubungkan gereja sekarang dengan sejarah 2000 tahun. Selain itu, unsur-unsur dalam misa Latin seperti dupa, nyanyian Gregorian, dan keheningan dianggap menciptakan suasana yang berlawanan dengan kekacauan dunia modern. Seorang imam, Peter Carota, bahkan mengatakan secara tegas bahwa penggunaan Latin dalam doa dan sakramen memiliki kekuatan rohani yang besar. Bahasa Latin juga dianggap sebagai simbol otoritas gereja yang tidak terputus selama 2000 tahun. Organisasi International Association of Exorcists yang memiliki lebih dari 1000 anggota pernah memperingatkan tentang meningkatnya kasus gangguan roh jahat di dunia modern. Mereka menyebut situasinya semakin meluas dan serius. Paus Leo XIV pun menegaskan bahwa pelayanan eksorsis saat ini sangat dibutuhkan, dan para imam harus siap membantu umat yang benar-benar membutuhkan. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh umat biasa? Kamu tidak perlu menjadi eksorsis, tapi beberapa hal sederhana yang sering disarankan adalah berdoa rosario, bahkan bisa mencoba dalam bahasa Latin, belajar doa dasar seperti Pater Noster dan Ave Maria, mengikuti misa Latin jika memungkinkan, menggunakan benda-benda rohani atau sakramentalia yang sudah diberkati imam. Menurut para eksorsis, ini seperti senjata rohani yang sudah digunakan gereja sejak dulu. Kesimpulannya, bahasa Latin bukan sekadar peninggalan masa lalu. Bagi banyak orang, ini adalah perisai di masa sekarang. Di tengah dunia yang semakin penuh kebingungan spiritual, bahasa kuno ini dianggap tetap kuat sebagai perlindungan. Dan mungkin sudah saatnya kita mulai mengenalnya kembali.